Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Cynthia Ayu Aryani, dan juga dua rekan saya, Bina Rosdanti Sahdan dan Resti Nawanti. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang persepsi ujaran dalam psikolinguistik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi ujaran. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ujaran. Ujaran adalah suara murni tuturan langsung dari sosok pembicaranya. Jadi ujaran adalah sesuatu baik berupa kata, kalimat, atau gagasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persepsi ujaran. Persepsi ujaran adalah peristiwa ketika telinga menangkap sebuah bunyi-bunyi yang ada bunyi lepas, kata, atau kalimat. Kalau tidak dapat mendengar dengan jelas, tentu saja orang tidak bisa menangkap maknanya. Selanjutnya, persepsi ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh manusia, karena ujaran merupakan aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada tahap pemrosesan ujaran. Tahap pemrosesan ujaran ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama tahap auditori, dan yang kedua tahap fonetik, dan yang ketiga adalah tahap fonologis. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahap auditori. Pada tahap ini manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Selanjutnya ada tahap fonetik. Tahap ini bunyi-bunyi kemudian kita identifikasikan dalam proses mental kata atau kalimat. Misalnya pada bunyi tersebut konsonantan atau voice, mental, nasal, begitu pula lingkungan bunyinya, itu apakah bunyi tadi diikuti oleh vokal atau konsonan. Kalau vokal macam apa? Ada vokal rendah, ada vokal tinggi, vokal depan, vokal belakang. Nah, selanjutnya adalah tahap fonologis. Pada tahap ini, mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah mengikuti aturan. Fonetik pada bahasa kita sendiri. Nah, selanjutnya untuk bahasa Inggris, bunyi H tidak mungkin melalui suatu suku kata. Karena itu penutur bahasa Inggris pasti menghubungkan dua vokal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme ujaran. Menurut Darjowijoyo 2012, sumber bunyi adalah paru-paru. Paru-paru kita berkembang dan berkempis untuk menyedot dan mengeluarkan udara. Melalui saluran di tenggorokan, udara ini keluar melalui mulut atau hidung. Dalam perjalanan melewati mulut atau hidung ini, ada kalanya udara itu dibendung oleh salah satu bagian dari mulut kita sebelum kemudian dilepaskan. Hasil bendungan udara inilah yang menghasilkan bunyi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian mulut dan bunyi yang dihasilkan melalui kerjasama keduanya. Yang pertama ada bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Kedua bibir ini dapat dirapatkan untuk membentuk bunyi yang dinamakan bilabial. Bilabial artinya dua bibir yang bertemu. Jadi bunyi bilabial ini adalah bunyi yang dihasilkan karena bertemunya bibir atas dengan bibir bawah. Contoh bunyi bilabial seperti bunyi B dan bunyi P. Yang kedua ada gigi. Untuk suatu ujaran, gigi ataslah yang hanya mempunyai peran. Gigi ini dapat berlekatan dengan bibir bawah untuk membentuk bunyi yang dinamakan labiodental. Jadi bibir bawah dengan gigi atas itu bertemu dan menghasilkan bunyi labiodental. Contohnya seperti bunyi F dan bunyi V. Nah,
Gigi ini juga bisa berdekatan dengan ujung lidah untuk membentuk bunyi dental. Jadi bunyi dental ini karena bertemunya antara ujung lidah dengan gigi atas. Contohnya seperti bunyi t dan d dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu alveolar. Nah, daerah ini berada persis di belakang pangkal gigi atas. Letaknya dia tepat di belakang pangkal gigi atas. Nah, pada alveolar ini dapat ditempelkan ujung lidah untuk membentuk bunyi yang dinamakan bunyi alveolar. Tapi bunyi alveolar ini contohnya itu bunyi T dan D tetapi dalam bahasa Inggris. Kalau bunyi dental tadi kan T dan D tetapi dalam bahasa Indonesia, sedangkan yang alveolar ini dalam bahasa Inggris. Selanjutnya yang keempat yaitu palatal keras atau hard palatal. Nah, daerah ini nih berada di atas rongga mulut. Tepatnya persis di belakang daerah alveolar. Nah, pada daerah ini dapat ditempelkan bagian depan lidah untuk membentuk bunyi yang dinamakan alveopatal. Contohnya seperti bunyi C dan bunyi J. Kemudian yang kelima yaitu palatal lunak atau soft palatal. Nah, palatal lunak ini nama lainnya yaitu velum. Dia biasa disebut velum. Kemudian letak palatal lunak ini ada di belakang palatal keras. Jadi dia tepat di belakang palatal keras di bagian rongga mulut atas. Nah, pada palatal lunak ini dapat diletakkan bagian belakang lidah yang dinamakan velar. Contoh bunyinya seperti bunyi k dan g. Lalu yang keenam itu ada uvula. Jadi pada ujung rahang atas itu kan terdapat tulang lunak yang dinamakan uvula. Nah, uvula ini dapat digerakkan untuk menutup saluran hidung atau membukanya. Nah, bila uvula ini tidak berdekatan dengan bagian atas laring, maka bunyi udara keluar melalui hidung. Nah, bunyi inilah yang dinamakan bunyi nasal. Sebaliknya, apabila uvula ini berdekatan dengan dinding laring, maka udara disalurkan melalui mulut dan menghasilkan bunyi yang namanya bunyi oral. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu lidah. Lidah adalah bagian mulut yang fleksibel. Kenapa? Karena lidah dapat digerakkan dengan lentur. Lidah sendiri ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ujung lidah atau tip of tongue adalah bagian yang paling depan dari lidah. Jadi dia yang paling depan, itu namanya ujung lidah. Kemudian mata lidah atau blade adalah bagian yang berada persis di belakang ujung lidah. Kemudian ada depan lidah atau front, adalah bagian yang sedikit agak ke tengah tetapi masih tetap di depan. Kemudian yang keempat ada belakang lidah, yaitu bagian yang ada di belakang dari lidah, jadi paling belakang. Kemudian yang kedelapan yaitu pita suara atau vocal cords. Pita suara adalah sepasang selaput yang berada di jakun atau laring. Selaput ini dapat dirapatkan dan dapat direnggangkan serta dapat dibuka lebar. Nah, status selaput suara ini ikut menentukan perbedaan antara satu konsonan dengan konsonan yang lain. Kemudian yang kesembilan yaitu faring. Faring adalah saluran udara menuju ke rongga mulut atau rongga hidung. Kemudian yang ke-10 ada rongga hidung. Rongga hidung adalah rongga untuk bunyi-bunyi nasal seperti bunyi meh dan neh. Kemudian yang ke-11 ada rongga mulut. Rongga mulut adalah rongga untuk bunyi-bunyi oral seperti bunyi peh, beh, a, dan i. Baik, saya Bina Rosdanti Sahdan, NPM 1813041030 akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu model-model persepsi ujaran. Berbagai model telah dikembangkan untuk membantu memahami produksi ujaran itu sendiri. Ada model yang berfokus pada produksi atau persepsi berbicara semata-mata. Ada juga model yang berfokus pada menggabungkan produksi ujaran dan persepsi ujaran itu sendiri. Beberapa model pertama kali dibuat dalam kurun waktu tertentu, sekitar pertengahan 1900-an. Model-model tersebut terus dikembangkan hingga saat ini. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan model-model tersebut. Yang pertama ada model Theory of Speech
perception atau model teori motor. Model ini dikembangkan pada tahun 1967 oleh Lieberman dan teman-temannya. Prinsip dasar dari model ini terletak pada produksi suara di saluran vokal pembicara. Teori ini menyatakan bahwa pendengar mampu merasakan gerakan fonetik pembicara sementara si pembicara itu berbicara. Selanjutnya ada analisis by synthesis model atau model analisis dengan sintesis. Darjo Wijojo 2005 menyebutkan dengan model analisis dengan sintesis. Model ini menyatakan bahwa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya. Selanjutnya ada Fuzzy Logic Model of Perception. Massaro 1987 dan Walker 1991 menyatakan bahwa Fuzzy Logic Model of Perception adalah sebuah temuan baru karena model teori motor dinilai lemah. Menurut Massaro, persepsi kategoris bukanlah suatu tanda bahwa kita memiliki fokus khusus dalam otak kita yang berkaitan dengan pengelompokan fonem. Hal ini dikarenakan persepsi ujaran sebenarnya terbentuk melalui dari 3 proses, yaitu evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Selanjutnya ada model Cobourg Model. Model ini diusulkan pada tahun 1980-an oleh Marsland Bison. Model cohort adalah representasi untuk pengambilan leksikal. Semakin banyak segmen yang didengar, ia bisa menghilangkan kata-kata dari kamus mereka yang tidak pernah berpola sama. Selanjutnya ada model Touch Model. Model ini dikemukakan oleh James Emsland dan Jeffrey Ellman. Teori ini menyatakan bahwa ada beberapa masalah yang dialami pendengar ketika mendengar sesuatu bunyi. Bunyi yang didengar tidak benar-benar terpisah, tetapi agak tumpang tindih. Selanjutnya ada model Eckankler Theory. Menurut Goldgiger, premis utama Eckankler Theory sangat mirip dengan model cohort. Selanjutnya ada model No Composition Model. Model ini diusulkan oleh Auger dan lain-lain 2009. Mereka berpendapat bahwa model ini persepsi ujaran didasarkan pada fakta-fakta neurofisiologis dan neuropsikologis. Selanjutnya ada model Dual Stream Model. Dual Stream Model diusulkan oleh Hitchcock dan Pepple 2007. Model ini dinamakan Dual Stream karena dinyatakan bahwa terdapat 2 jaringan saraf fungsional berbeda dalam proses ujaran dan informasi bahasa. Salah satu jaringan saraf, terutama berkaitan dengan informasi sensorik dan fonologi, berkaitan dengan konseptual dan semantik. Baik itu tadi model-model persepsi untuk ujaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.